Halo guys, selamat datang di channel ini. Bermain video game menjadi salah satu cara untuk menghibur diri. Selain itu, dapat membantu menyegarkan pikiran yang lelah. Ketika merasa bosan, setelah seharian beraktivitas, bermain game bisa menjadi solusi untuk menghilangkan rasa bosan dan mengembalikan semangat untuk melakukan aktivitas lainnya. Namun, apakah kalian pernah tahu berapakah pendapatan game yang sering kita mainkan? Jika kalian penasaran dan ingin tahu, kalian klik video yang pas. Karena pada video ini, saya akan membahas penghasilan dari game yang sering kita mainkan. Sebelum lanjut ke dalam videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Jika sudah, langsung aja yuk nonton. 1. Free Fire. Meski akrab dengan ejekan game burik 8-bit, tak bisa dipungkiri bahwa Free Fire adalah salah satu game mobile tersukses di dunia. Di Play Store misalnya, Free Fire sudah diinstal lebih dari 1 miliar kali. Tak salah jika banyak yang bertanya-tanya, berapa sih penghasilan Garena Free Fire? Free Fire merupakan sebuah game survival shooter yang memiliki sistem Battle Royale dan diinisiasi oleh Garena International asal Singapura, kemudian dikembangkan oleh Dot Studio. Free Fire dirilis pertama kali di Singapura pada 11 Februari 2017, kemudian dirilis ke seluruh dunia pada 12 Juli 2017. Kehadiran Free Fire sedikit lebih lambat ketimbang PUBG Mobile, yang notabene rival game tersebut. Namun, Free Fire nyatanya tetap mampu mendapatkan fans yang tidak sedikit. Skema e-sportnya bahkan amat sangat berkembang, terutama di Asia Tenggara. Kondisi itu mengantarkan Free Fire menjadi salah satu game mobile dengan penghasilan terbesar di dunia. Menurut data Sensor Tower yang dilansir Hybrid, Garena Free Fire adalah game mobile dengan penghasilan terbesar ke-6 di dunia. Game ini mengungguli game-game populer lainnya seperti Roblox hingga Candy Crush Saga. Hal ini membuktikan bahwa untuk pasar Android, Free Fire adalah rajanya. Game tersebut bahkan berada bertingkat-tingkat di atas PUBG Mobile yang ada di urutan ke-8. Penghasilan Free Fire per tahunnya cukup stabil dengan seiring memasuki peringkat 10 besar dengan pendapatan tertinggi untuk sebuah game di dunia. Konsistensi ini tak lepas dari elemen-elemen pendukung yang bersinergi dengan baik dan dikelola oleh manajemen yang sangat baik dalam permainan Free Fire. Untuk angka penghasilan pertama didapat pada tahun 2019, yaitu mencapai 443,2 juta dolar atau setara dengan 6,36 triliun. Kemudian, pendapatan pada 2020 meningkat drastis hingga melebihi 60% dari angka sebelumnya, yaitu 716,2 juta dolar atau sekitar 10,24 triliun. Angka yang cukup fantastis didapat pada kuartal kedua oleh Garena Free Fire selama 2020. Sementara pada 2021, pendapatan Free Fire berhasil mencapai angka sangat fantastis hingga meningkat lebih dari 20%, yaitu 900 juta dolar atau sekitar 13 triliun rupiah. Dua, Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile bisa disingkat menjadi CODM, diterbitkan oleh Activision dan Garena untuk platform Android dan iOS. Dirilis pada 1 Oktober 2019, permainan ini menjadi salah satu peluncur permainan seluler terbaik dalam sejarah, menghasilkan lebih dari 7.400 miliar dengan 270 juta unduhan dalam setahun. Game Call of Duty Mobile memang terbilang sukses di Amerika Serikat yang merupakan negara penyumbang angka download terbesar. Game ini sudah diunduh sebanyak 28,5 juta kali unduhan. Disusul oleh India dengan 17,5 juta kali unduhan dan Brazil dengan 12 juta unduhan. Menurut Sensor Tower, dalam rentang setahun, Call of Duty Mobile sanggup meraup penerimaan 480 juta dolar atau sekitar 7,68 triliun.
Angka tersebut tergolong tinggi bagi sebuah game yang menjadi turunan versi desktop tersebut. Sebelumnya, Call of Duty Mobile sudah memberikan efek kejut pada pekan pertama peluncuran. Saat itu, Call of Duty Mobile langsung diunduh 100 juta user plus 150 juta unduhan pada bulan pertama dan memiliki pendapatan 172 juta dolar atau sekitar 2,6 triliun rupiah hanya dalam 2 bulan. Timeline Call of Duty Mobile terus menanjak ketika sanggup menggapai 250 juta unduhan dalam 265 hari. 3. Mobile Legends. Sebagai salah satu game terlaris di dunia, wajar jika banyak yang penasaran dengan penghasilan Mobile Legends. Mungkin di tempat teman-teman juga sudah banyak sekali pemain game mobile ini, baik di kalangan orang dewasa, remaja, anak-anak, maupun kalangan perempuan. Sejak awal rilis hingga sekarang, pengguna Mobile Legends memang semakin banyak. Terlebih di tahun 2018 lalu, merupakan momen mulai viralnya game ini. Tak heran jika Monton sudah meraup banyak keuntungan dengan game yang diciptakannya tersebut. Mobile Legends pertama kali resmi diluncurkan pada tahun 2016 lalu. Tercatat keuntungan yang didapatkan dari game Battle Royale tersebut sejak 2016 sampai 2019 adalah 502,5 juta dolar atau setara dengan 7 triliun rupiah. Namun jumlah tersebut semakin melonjak dari tahun ke tahun. Sejak awal perilisan, Mobile Legends memang langsung menarik banyak perhatian pecinta game mobile. Saat ini, sudah jutaan pemain aktif dari berbagai negara. Tak heran jika pada akhir 2019 lalu, Monton sudah meraih penghasilan sebesar 214 juta dolar atau sekitar 2,9 triliun. Sedangkan pada data terbarunya, penghasilan Monton di tahun 2020 adalah 251 juta atau sekitar 4 triliun rupiah. Di tahun 2020 juga, Mobile Legends mencatatkan 75 juta player aktif. Adapun jumlah pemain tersebut berasal dari beberapa negara, terutama untuk wilayah Asia yang memiliki user game Mobile Legends yang banyak. Tak heran jika mereka memang memiliki andil besar dalam menyumbang pendapatan kepada vendor Monton. Adapun negara yang melakukan pembelian game ini paling banyak adalah player dari Malaysia. Tercatat mereka menghabiskan nyaris 88 juta dolar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah untuk memainkan game favorit ini. Sedangkan di posisi nomor 2 adalah player Indonesia yang telah membuat transaksi lebih dari 69,4 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah untuk memainkan game MOBA ini. 4. PUBG Mobile. PlayerUnknown's Battleground atau PUBG diluncurkan pada bulan Desember 2017, memulai debutnya di iBox dan PlayStation pada awal 2018. Pada bulan Agustus 2017, 4 bulan sebelum peluncuran resminya, meskipun PUBG mendapatkan popularitas global, ia kesulitan bersaing di Amerika Serikat karena Fortnite dan Epic Games membayanginya. Ketika diluncurkan di iOS dan Android pada tahun 2018, PUBG Mobile berhasil melampaui Fortnite dalam hal pembunuhan melalui basis pengunduhan yang besar di Tiongkok dan India. Namun masih tertinggal dari Fortnite dalam hal pendapatan karena keterlibatan Tencent di PUBG. Sebagai investor di pengembangan Bluehole berhasil lolos sensor Tiongkok. Namun hal ini kembali merugikan organisasi tersebut karena India baru-baru ini melarang PUBG Mobile di negaranya karena hubungannya dengan Tencent Games. PUBG Mobile sudah mulai naik daun pada tahun 2019. Namun dengan adanya pandemi coronavirus, game ini meroket baik dalam hal unduhan maupun pendapatan. Pada bulan Maret 2020, ketika dunia melakukan lockdown untuk pertama kalinya, PUBG Mobile menghasilkan pendapatan 270 juta dolar atau sekitar 4,2 triliun per bulan. 5. Clash of Clans. Clash of Clans atau dikenal dengan COC memang sudah tidak asing lagi di mata para pecinta game. Clash of Clans adalah permainan video strategi seluler premium yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Supercell. Permainan ini dirilis untuk platform iOS pada 2 Agustus 2012.
dan di Google Play untuk Android pada 7 Oktober 2013. Permainan ini berlatar tema fantasi di mana pemainnya adalah kepala desa. Clash of Clans menugaskan pemain untuk membangun desa mereka sendiri menggunakan sumber daya yang diperoleh dari menyerang desa pemain lain atau memproduksi di desa sendiri. 3 bulan setelah diluncurkan, game ini sudah menjadi game terlaris di Amerika Serikat dan pada tahun 2013 menjadi game paling menguntungkan di seluruh dunia. Clash of Clans adalah salah satu dari sedikit game seluler yang melampaui 500 juta unduhan di iOS dan Android. Sekaligus menjadi salah satu dari sedikit game yang melampaui pendapatan tahunan sebesar 1 miliar atau sekitar 15 triliun rupiah. Supercell masih aktif mengupdate Clash of Clans agar para gamer tetap tertarik dan gameplay tetap segar. Meski game Clash of Clans atau COC dapat di-download secara gratis, namun terdapat beberapa item seperti gems atau diamond di dalam games tersebut yang dapat dibeli oleh uang sungguhan. Itulah mengapa game ini disebut sebagai aplikasi premium. Meski sejumlah pemain memilih untuk menikmati COC dengan gratis, tapi ada sebagian dari mereka yang tidak segan mengeluarkan uangnya untuk naik level. Ketidaksabaran pengguna inilah yang membantu pengembangannya meraup keuntungan yang terbilang sangat besar setiap harinya. Dan itulah penghasilan atau pendapatan yang diraih dari game yang sering kita mainkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa komen untuk pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.